Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Hukum Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Fikar Ramadan dan teman saya. Nama saya Muhammad Ridho Pratama. Yang materi pertama akan dibawakan oleh saya dan materi kedua dibawakan oleh Ridho. Oke teman-teman, kita masuk dalam perbedaan studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis. Studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis itu sering dianggap sama, padahal keduanya itu memiliki fokus dan tujuan yang beda. Studi kelayakan bisnis itu menekankan pada penilaian kelayakan suatu usaha sebelum dijalankan. Sedangkan rencana bisnis itu merupakan dokumen perencanaan operasional dan strategi yang digunakan untuk menjalankan usaha. Studi kelayakan bisnis itu bersifat evaluatif dan analisis, berfokus pada aspek finansial, pasar, teknis, hukum, dan manajerial untuk menentukan apakah suatu proyek layak dijalankan. Nah, sementara itu teman-teman, rencana bisnis itu mencakup strategi pelaksanaan usaha secara rinci, termasuk pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan. Rencana bisnis itu digunakan sebagai panduan operasional yang membantu pengusaha menjalankan usaha secara sistematis dan struktur, serta sebagai alat komunikasi dengan investor atau pihak kreditur. Nah, dengan kata lainnya nih teman-teman. Dengan kata lain, rencana bisnis menjelaskan bagaimana usaha dijalankan, sedangkan studi kelayakan bisnis menilai apakah usaha itu layak untuk dijalankan. Oke, selanjutnya nih teman-teman, kita masuk ke dalam tahapan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang bertujuan untuk menilai apakah suatu usaha itu layak dijalankan atau tidak. Tahapan ini membantu pengusaha memahami peluang, resiko, dan sumber daya yang dibutuhkan agar keputusan investasi lebih tepat. Tahapan utama studi kelayakan bisnis itu mencakup 1. Analisis pasar, 2. Analisis teknis, 3. Analisis finansial, 4. Analisis manajerial, dan 5. Analisis hukum. Kebutuhan konsumen dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat sehingga resiko kegagalan dapat diminimalkan. Nah, tahap kedua itu analisis teknis, meliputi penilaian terhadap lokasi usaha, teknologi yang digunakan, kapasitas produk, dan proses operasional. Hal ini memastikan bahwa usaha dapat dijalankan secara efisien dan sesuai standar teknis yang berlaku. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap ketiga nih. Tahap ketiga itu analisis finansial yang mengevaluasi proyeksi pendapatan, biaya operasional, laba, serta titik impas atau break-even point. Analisis finansial ini sangat penting teman-teman untuk menentukan kelayakan investasi dan memprediksi keuntungan yang dapat diperoleh. Masuk ke tahap keempat. Tahap keempat itu analisis manajerial. Itu menilai kemampuan tim manajemen dalam menjalankan usaha, struktur organisasi, dan setiap pengendalian internal. Tahap ini penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Nah, ada pun yang terakhir nih, tahap terakhir ini adalah analisis hukum yang mencakup kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan aspek hukum lainnya yang relevan. Nah, dengan tahap ini teman-teman, pengusaha dapat mengurangi risiko hukum yang mungkin muncul saat usaha dijalankan. Dengan mengikuti tahapan tersebut nih teman-teman, studi kelayakan bisnis dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang, risiko, dan strategi. Sehingga yang tepatnya nih teman-teman, sehingga keputusan investasi menjadi lebih terinformasi dan terukur. Nah, itu aja sih penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Ridho sebagai pemateri kedua.
Baik, saya serahkan kepada kita. A few moments later. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan harus dianalisis secara menyeluruh agar hasil evaluasi dapat menjadi dasar keputusan investasi yang tepat. Menurut Ciptono tahun 2019, aspek-aspek utama dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, aspek manajerial, dan aspek hukum. Aspek pasar menekankan analisis permintaan dan penawaran, segmentasi pasar, perilaku konsumen, serta prospek pertumbuhan bisnis. Menurut Hanapi tahun 2021 menegaskan bahwa analisis pasar yang akurat membantu pengusaha memahami peluang bisnis, menentukan target konsumen, serta merancang strategi pemasaran yang efektif sehingga risiko kegagalan usaha dapat diminimalkan. Aspek teknis meliputi pemilihan lokasi usaha, teknologi yang digunakan, kapasitas produksi, serta proses operasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha dapat dijalankan secara efisien dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Aspek finansial menilai proyeksi pendapatan, biaya investasi, laba, serta analisis titik impas atau break-even point. Menurut Rahman dan Putra tahun 2022 menyatakan bahwa analisis finansial sangat penting untuk menentukan kelayakan ekonomi suatu proyek dan memprediksi kemampuan usaha menghasilkan keuntungan. Aspek manajerial mengevaluasi kemampuan tim manajemen, struktur organisasi, dan sistem pengendalian internal. Aspek ini memastikan bahwa operasional bisnis dapat berjalan sesuai rencana dan mempertahankan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Aspek hukum mencakup kepatuhan terhadap regulasi, perizinan, hak kekayaan intelektual, serta aspek hukum yang relevan. Analisis aspek hukum membantu mengurangi risiko hukum yang dapat muncul selama proses bisnis. Dengan memperhatikan kelima aspek tersebut secara komprehensif, studi kelayakan bisnis mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang, risiko, dan strategi yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara sukses. Setiap aspek saling terkait dan harus dianalisis secara logistik agar keputusan investasi lebih tepat dan terukur. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempengaruhi kelayakan bisnis di Indonesia. Kelayakan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh aspek pasar, teknis, finansial, manajerial, dan hukum internal perusahaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Regulasi yang jelas dan transparan memberikan kepastian bukan bagi pengusaha sekaligus minimalkan risiko hukum dan konflik bisnis. Beberapa peraturan yang mempengaruhi kelayakan bisnis antara lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan perizinan usaha melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Dengan adanya kemudahan perizinan ini,
Investor dapat lebih cepat memulai usaha dan mengurangi biaya administrasi yang sebelumnya membebani perilaku bisnis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi acuan penting dalam menjalankan bisnis, karena memastikan produk dan jasa yang ditawarkan melalui standar kualitas dan keamanan bagi konsumen. Ketaatan terhadap undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar, tetapi juga mengurangi potensi gugatan hukum dan mengganggu kelangsungan usaha. Peraturan lain yang berpengaruh adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang memberikan dukungan berupa akses pembiayaan, pelatihan, dan perlindungan hukum bagi usaha kecil. Hal ini meningkatkan peluang kelayakan bisnis terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Selain itu, regulasi terkait pajak, lingkungan, dan tenaga kerja juga harus diperhatikan. Misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan mempengaruhi perhitungan beban pajak dan profitabilitas usaha. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menghindarkan risiko sanksi tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan investor. Contoh aspek hukum kelayakan bisnis. Pengusaha ingin membuka restoran di pusat kota Jakarta. Sebelum memulai usaha, ia melakukan studi kelayakan bisnis, termasuk analisis pasar, finansial, dan teknis. Namun aspek hukum ternyata menjadi titik kritis. 1. Perizinan dan lisensi. Pengusaha tidak memeriksa terlebih dahulu izin gangguan atau HO, izin usaha restoran, dan sertifikat lain fungsi bangunan. Akibatnya, saat proses pembangunan selesai, Pemda menolak operasional restoran karena bangunan belum memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kontrak dan hak kelayakan intelektual. Menu unik restoran tersebut ternyata mirip dengan restoran lain yang sudah memiliki hak cipta atau resep tertentu. Tanpa pengkajian hukum, pengusaha menghadapi risiko gugatan pelanggaran kelayakan intelektual. Yang ketiga, peraturan ketenagakerjaan dan lingkungan. Pengusaha juga belum memahami kewajiban terkait upah minimum, BPJS ketenagakerjaan, dan pengelola limbah restoran. Hal ini menimbulkan potensi sanksi hukum yang bisa mengganggu kelayakan finansial bisnis. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sangat penting untuk memastikan usaha bisa berjalan lancar tanpa risiko litigasi atau sanksi administrasi. Tanpa kajian hukum yang matang, meski analisis pasar dapat finansial bagus, aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sangat penting untuk memastikan usaha bisa berjalan lancar tanpa risiko litigasi atau sanksi administrasi. Tanpa kajian hukum yang matang, meski analisis pasar dan finansial bagus, bisnis bisa gagal karena masalah legalitas. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.